2B. Laporan laba rugi. Di samping ingin mengetahui posisi keuangan perusahaannya, para pihak pengelola atau pemilik perusahaan tentunya juga ingin mengetahui jumlah keuntungan yang diperoleh selama masa tertentu. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah laporan laba rugi. Dalam literatur akuntansi, laporan laba rugi diturunkan dari istilah profit and loss statement, operation statement, atau income statement. Jadi laporan laba rugi adalah laporan ringkas tentang jenis dan jumlah pendapatan atau hasil penjualan yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu, biaya selama masa itu, dan keuntungan atau kerugian yang diderita selama periode tersebut, misalnya 1 bulan, per kuartal, per tahun, dan sebagainya. Unsur penting dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi terdiri dari penghasilan utama atau operating revenue sales, harga pokok penjualan atau cost of goods sold, biaya usaha atau operating expenses, penghasilan atau biaya di luar operasi pokok, atau other income and expenses atau non-operating, dan pos-pos insidental atau pos luar biasa atau extraordinary item. Penghasilan utama atau revenue. Penghasilan utama dari perusahaan dagang, jasa atau industri adalah berupa hasil penjualan barang atau jasa kepada pembeli atau hasil produksi perusahaan. Harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Perkiraan ini terdapat pada perusahaan dagang, yaitu harga pokok barang dagangan yang dibeli dan kemudian berhasil dijual selama satu periode akuntansi. Untuk perusahaan industri, harga pokok penjualan meliputi ongkos-ongkos bahan dasar. Unsur-unsur penting dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi terdiri dari penghasilan utama atau operating revenue sales, harga pokok penjualan atau cost of goods sold, biaya usaha atau operating expenses, penghasilan atau biaya di luar operasi pokok, atau other income and expenses, atau non-operating, dan pos-pos insidental atau pos luar biasa, atau extraordinary items. Penghasilan utama atau revenue. Penghasilan utama dari perusahaan dagang, jasa atau industri adalah berupa hasil penjualan barang atau jasa kepada pembeli atau hasil produksi perusahaan. Harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Perkiraan ini terdapat pada perusahaan dagang, yaitu harga pokok barang dagangan yang dibeli dan kemudian berhasil dijual selama satu periode akuntansi. Untuk perusahaan industri, harga pokok penjualan meliputi ongkos-ongkos dasar bahan baku, tenaga kerja, dan ongkos pabrik yang telah dikeluarkan dalam proses pembuatan barang, yang kemudian berhasil dijual selama satu periode akuntansi. Biaya usaha atau operating expenses. Biaya yang timbul sehubungan dengan penjualan atau pemasaran barang dan jasa, serta biaya yang timbul sebagai akibat dari fungsi administrasi dan umum dari perusahaan yang bersangkutan. Biaya usaha ini umumnya dibagi dua, yaitu biaya penjualan atau pemasaran, atau selling expenses, biaya umum dan administrasi, atau general and administration expenses, penghasilan dan biaya di luar operasi pokok, atau other income and expenses, biaya atau penghasilan yang tidak ada hubungannya dengan operasi utama perusahaan, atau tidak bersifat berkelanjutan, pos-pos insidental, atau extraordinary items, adalah transaksi-transaksi yang jarang sekali dilakukan oleh perusahaan. Bentuk-bentuk penyusunan laporan laba rugi. Data laporan laba rugi dapat disajikan dalam bentuk rekening atau account form, atau dalam bentuk laporan atau report form. Dalam laporan bentuk rekening, biaya-biaya atau kerugian ditempatkan di sebelah kiri,
sedangkan penghasilan-penghasilan ditempatkan di sebelah kanan. Sedangkan saldonya menunjukkan laba atau rugi. Ada dua bentuk laporan data penghasilan dan biaya yang disusun secara vertikal dan secara umum digunakan, yaitu yang A, bentuk laporan langkah berganda atau multiple step. Terdapat beberapa tahap yang diikuti sebelum memperoleh angka besarnya pendapatan bersih. Yang B, bentuk laporan langkah tunggal atau single step. Semua penghasilan dari manapun sumbernya dijumlahkan menjadi satu, kemudian dikurangkan dengan harga pokok penjualan dan semua biaya yang terjadi selama periode tersebut. Item-item untuk laporan laba rugi multiple step lebih terperinci adalah sebagai berikut. Penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, penjualan bersih, harga pokok penjualan, persediaan awal, pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, pembelian bersih. Barang tersedia untuk dijual. Persediaan akhir 31 Desember. Biaya usaha, biaya penjualan, biaya umum dan administrasi, laba usaha, biaya bunga, pendapatan dan biaya lain, laba sebelum pajak, pajak, laba setelah pajak, dividen, laba ditahan tahun penjualan. Item-item atau akun-akun untuk laporan laba rugi single step adalah sebagai berikut. Penjualan bersih, penghasilan lainnya, laba insidensil dan penambahan lainnya, harga pokok penjualan, biaya penjualan, biaya umum dan administrasi, biaya bunga, biaya lainnya, rugi insidensil dan pengurangan lainnya, pajak, pendapatan bersih dan pos-pos insidensil. Klasifikasi dalam laporan laba rugi. Isi laporan laba rugi terdiri dari beberapa pos, yaitu penghasilan, harga pokok, biaya usaha, serta pos-pos penghasilan atau biaya lainnya. Oleh karena itu, pengklasifikasian dapat dilakukan sebagai berikut. Penjualan bersih atau net sales. Hasil penjualan atau penerimaan perusahaan setelah dikurangi potongan dan retur penjualan. Harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka pengadaan barang yang dijual. Untuk perusahaan manufaktur, biaya tersebut dapat juga terdiri harga pokok produksi, yaitu bahan baku atau raw material, upah langsung atau direct labor, biaya pabrik atau overhead. Laba kotor atau gross profit adalah laba dengan kondisi sebelum dikurangi dengan beban-beban atau biaya operasional perusahaan. Biaya usaha atau operating expenses. Umumnya biaya usaha terdiri dari biaya penjualan atau selling expenses adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penjualan perusahaan. Contoh biaya promosi, pengiriman barang, dan lain-lain. Dan biaya umum dan administrasi atau General and Administration Expenses adalah biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan. Contoh biaya telepon, biaya gaji, bagian administrasi, dan lain-lain. Laba usaha atau operating profit dapat juga diartikan laba bersih operasi, yaitu laba setelah dikurangi dengan biaya-biaya usaha. Laba sebelum pajak atau earning before tax. Laba yang didapat perusahaan sebelum dipotong oleh pajak. Laba bersih setelah pajak atau earning after tax. Jumlah laba yang tersisa setelah dipotong oleh bunga dan pajak. Laba ditahan atau return earning. Laba setelah pajak dikurangi oleh pembagian dividen kepada pemegang saham. Laba ditahan tersebut diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan dan nilainya diakumulasi selama umur hidup perusahaan. Dalam penyusunan laporan laba rugi,
Umumnya harus mengikuti aturan sebagai berikut. Yang pertama, disebutkan judul yang terdiri dari nama perusahaan, nama laporan, dan periode waktu. Yang kedua, perlu diungkapkan sumber penghasilan dan bermacam-macam ongkos dan biaya yang timbul sehubungan dengan usaha pokok atau utama perusahaan. Yang ketiga, diperlihatkan secara khusus besarnya pajak perseroan. Yang keempat, pos-pos insidental dan penyesuaian periode sebelumnya harus ditunjukkan secara terpisah.